Shalom, marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini tertulis dalam kitab Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10. Beginilah bunyi firman Tuhan. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Topik firman Tuhan ini, muliakanlah Tuhan dengan harta dan tubuhmu. Saudara-saudari sekalian, berbagai banyak cara yang dapat kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Akan tetapi dalam nas khotbah ini kita diajak untuk memuliakan Allah dengan memanfaatkan harta benda kita dengan baik. Dan itulah jalan untuk menjadikannya semakin bertambah-tambah. Di dalam nats khotbah ini terdapat ketetapan yang mengharuskan kita untuk melayani Allah dengan harta benda kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Saudara-saudari sekalian, perlu kita ketahui tujuan penciptaan dan penebusan kita adalah untuk menghormati Allah, untuk menjadi kenamaan dan pujian baginya. Tidak ada cara lain bagi kita untuk dapat melayaninya selain dengan menjadi kehormatan baginya. Kita harus menjunjung tinggi kehormatannya dan juga penghormatan yang kita miliki baginya. Kita harus menghormati Dia bukan saja dengan tubuh dan jiwa kita yang adalah kepunyaannya, tetapi juga dengan harta benda kita, sebab semua itu adalah miliknya juga. Kita dan segenap milik kita harus diabdikan bagi kemuliaannya. Kekayaan hanyalah sesuatu yang fana. Akan tetapi biarpun begitu, kita tetap harus menghormati Allah dengan harta kita itu, sehingga kekayaan kita menjadi lebih berarti karenanya. Kita harus menghormati Allah dengan penghasilan kita. Disinilah kita dikoreksi berdasarkan firman Tuhan ini. Sebab sering ketika harta kita makin bertambah, kita cenderung tergoda untuk memuliakan diri kita sendiri dan melekatkan hati kita pada dunia ini. Akan tetapi semakin banyak Allah memberi, semakin giat pula seharusnya kita berusaha untuk menghormatinya. Pertambahan hasil bumi ini dimaksudkan untuk membuat kita terus bergantung kepada Allah, sebab kita hidup dengan mengandalkan hasil tuaian setiap tahunnya. Kita juga harus menghormati Allah dengan segenap penghasilan kita. Allah telah membuat kita makmur dalam segala hal, jadi kita pun harus menghormatinya. Kita juga harus memuliakan Allah dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, seperti Habil. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi, sebagaimana bangsa Israel mempersembahkan hasil panen pertama mereka kepada Tuhan, sebagaimana pengakuan bahwa Dialah pemilik tanah itu. Allah yang merupakan yang pertama dan yang terbaik harus juga mendapatkan yang pertama dan yang terbaik dari segala sesuatu. Haknya harus didahulukan daripada yang lain, dan oleh karena itulah Dia harus dilayani terlebih dahulu. Disinilah kita memahami bahwa sudah merupakan kewajiban kita untuk menjadikan kekayaan duniawi kita alat bagi pelayanan gereja kita, untuk memakainya dan memakai kepentingan kita di dalamnya demi memajukan gereja. Kita juga wajib berbuat kebajikan bagi orang-orang miskin dengan apa yang kita punya, serta untuk selalu rajin melakukan pekerjaan yang saleh dan yang berderma, merancang hal-hal yang luhur,
Dengan kita memuliakan Tuhan dengan harta kita dan dengan hasil pertama dari segala penghasilan kita, ada sebuah janji yang mendatangkan minat bagi kita untuk melayani Allah dengan harta kita. Itulah cara untuk membuat yang kecil menjadi banyak dan banyak lagi. Cara ini merupakan cara yang paling aman dan meyakinkan untuk mencapai kemakmuran. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 10, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dia tidak berkata kantung-kantungmu, melainkan lumbung-lumbungmu, bukan sekadar cawan yang dipenuhkan, melainkan bejana pemerahan. Allah akan memberkati kita dengan kekayaan supaya kita menggunakannya, bukan untuk memamerkan dan menjadi perhiasan, melainkan supaya dipakai dan ditebarkan, bukan disimpan dan ditumpuk. Orang-orang yang berbuat baik dengan harta milik mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi, sehingga mereka bisa melakukan lebih banyak kebaikan. Jadi jika kita memakai harta benda kita di dunia ini untuk memajukan pelayanan gereja, maka kita akan mendapati bahwa gereja kita sangat bermanfaat bagi pelayanan di dunia ini. Saudara-saudari sekalian, selama ini mungkin kita sering keliru jika menyangka bahwa memberi merupakan tindakan yang akan menjadikan kita miskin. Tidak, justru memberi bagi kehormatan Allah akan menjadikan kita kaya. Apa yang kita berikan akan kita dapatkan lagi, bahkan lebih dari itu. Tetapi jangan salah, rajin memberi kepada Allah dengan tujuan supaya jadi kaya, itu adalah motivasi yang salah. Tetapi memberilah kepada Allah dengan tujuan memuliakannya, sebab siapa yang menghormati Allah akan dihormatinya. Marilah kita juga senantiasa memuliakan Tuhan dengan tubuh kita, sebagaimana yang disampaikan Paulus kepada jemaat Roma dan juga kepada kita semua, tertulis dalam Roma 12 ayat 1-2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam sorga, syukur kami ucapkan kepadamu atas segala penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang mengajarkan kami untuk memuliakan Engkau dengan harta dan tubuh kami. Kuatkanlah kami Tuhan di dalam roh-Mu untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah kami Tuhan atas segala keberdosaan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa. Amin. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom.